Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim, Ganim Asbes 2021-13837. Di sini saya ingin menjelaskan inti-inti dari proposal pengembangan aplikasi e-commerce dari kami, yaitu Agritech Hub, untuk penjualan pupuk dan pestisida dan penyewaan alat pertanian. Sebelumnya saya minta maaf karena saya membuat video melalui rekaman karena ada suatu situasi yang tidak memungkinkan saya bergabung bersama teman-teman. Saya bersama 3 kelompok saya, yaitu Dedi Hartono, Maulana Ibrahim saya sendiri, dan Yodian Putra Pratama. Kemudian untuk penjelasan bab satunya itu mengenai ringkasan eksekutif dari Agritech, yaitu platform inovatif yang menyatukan teknologi dan pertanian yang fokus pada penjualan pupuk, pestisida, dan penyewaan alat pertanian. Dengan komitmen untuk memberdayakan sektor pertanian, perusahaan menawarkan solusi terpadu dengan kebutuhan pertanian dan kemudahan akses digital. Model bisnis ini mendukung integrasi produk, diskusi antar pengguna, dan layanan konsultasi pribadi. Analisis produk pasar sendiri berpotensi untuk pertumbuhan signifikan di kalangan petani dan juga pelaku usaha pertanian. Agritech sendiri menerapkan strategi digital komprehensif, membentuk identitas merek yang kuat, dan tujuan utama kami adalah menjadi pilihan utama dalam solusi e-commerce terkemuka di sektor pertanian dengan fokus ekspansi pasar dan peningkatan kesadaran merek. Kemudian perusahaan mengantisipasi pertumbuhan pendapatan seiring dengan peningkatan jumlah pengguna dan transaksi proyeksi ini mencakup pembiayaan pembangunan, estimasi biaya operasional, dan perkiraan laba bersih. Kemudian melihat dirinya sebagai kontributor utama. Baik, pada bab 2, bagian analisis industri menggunakan SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats ancaman. Kemudian analisis pasar. Kami menyimpulkan target market, pesaing, peluang pasar, tantangan pasar, tren pasar, strategi pemasaran, peluang dan ancaman, pricing dan penetapan harga, potensi kemitraan. Kemudian menggunakan analisis SWOT dalam analisis pasar. Selanjutnya pemahaman dan persaingan. Yang terakhir opini dan kepuasan pelanggan. Pada bab 3, gambaran perusahaan. Untuk yang pertama, profil perusahaan. Agritech Hub adalah e-commerce pertanian yang menyediakan produk pertanian dan layanan penyewaan alat pertanian serta tenaga manusia. Pada selanjutnya saya akan menjelaskan 3.2 model bisnis, yaitu BMC, Business Model Canvas. Yang pertama, segmen pelanggan atau customer segment beragam, termasuk petani, individu, pelaku usaha pertanian, industri pertanian, dan kelompok pertanian. Dan yang kedua, nilai tambah kunci atau key value proposition, yaitu penjualan produk pertanian, penyewaan alat, dan tenaga manusia. Fitur komunitas dan layanan chat memberikan nilai tambah. Yang ketiga, saluran distribusi atau channel, yaitu aplikasi mobile, situs web, media sosial, dan kemitraan dengan toko pertanian lokal. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, layanan pelanggan melalui chat online dan email, komunitas online, dan kampanye pemasaran, pembangunan interaksi dan kepercayaan. Dan yang kelima, sumber pendapatan atau revenue stream, penjualan produk, penyewaan alat dan tenaga manusia, dan biaya langganan opsional. Dan yang keenam, sumber kunci atau key resources, pengembangan aplikasi, tim pengembang, mitra pemasok, dan penyedia logistik. Dan yang terakhir adalah aktivitas kunci atau key activities, yaitu pengembangan aplikasi, manajemen penyewaan, pemasaran, dan manajemen komunitas online. Masih ada lagi ternyata. Mitra kunci atau key partnership, pemasok, logistik, toko pertanian lokal, asosiasi pertanian, dan kelompok pertanian. Dan yang terakhir, struktur biaya, cost struktur,
yaitu pengembangan aplikasi, pemasaran, gaji, dan biaya operasional. Selanjutnya akan menampilkan desain dari website kami. Tampilan dari website kami yang kita di sini ada cuaca yang memberikan cuaca dari contohnya kayak Lampung ini di tempat dari Bunda. Di sini juga ada pesan di sini untuk bisa berkomunikasi dari petani ke petani atau dari tempat yang sama atau yang berbeda, yang semuanya. Di sini terdapat masuk atau daftar masuk daftar itu bisa di sini. Setelah daftar masuk halaman utama. Setelah itu di halaman utama di sini terdapat mungkin cerita dari petani yang bisa menanyakan entah tentang tanaman apa yang cocok atau yang cocok, terus obat-obatan apa. Terus di sini juga ada komunitas Anda bisa diklik. Terus selanjutnya ada panjang. Panjang ini adalah untuk pesanan. Nah, ini sih pesanannya atau membeli buku atau obat-obatan tanaman. Terus di sini juga ada penyewaan. Jadi penyewaan tuh per hari. Itu juga ada berapa orang hari. Terus mungkin jika kita ingin membeli ini akan masuk arah saja. Terus setelah itu yang mana yang ingin beli bayar, selanjutnya menggunakan BRI atau online. Terus sudah langsung kita bisa cek pesan. Cek pesanan ini menginformasikan apa aja yang dibeli, terus yang dikemas, dan dikirim. Jika sudah dikirim, terus ini jika sudah diterima, dan jika ada penyewaan maka akan muncul di bawahnya penyewaan. Jadi ada aktivitas di komunitas ini hampir sama dengan halaman teman-teman. Kita bisa memilih ke komunitas mana aja yang ingin ditampilkan chatnya dari semua komunitas. Terus notifikasi. Notifikasi adalah untuk agar pengguna tahu siapa yang mengikuti Anda, terus menyukai postingan Anda. Juga ada ini like, comment, and share. Jadi juga ada sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama, perencanaan, yaitu tentukan tujuan pemasaran jangka pendek dan panjang, rancangan strategi, dan alokasi anggaran. Dan yang kedua, desain web. Adalah pastikan antar muka intuitif, sertakan informasi lengkap, dan optimalkan desain responsif. Dan yang ketiga, pengelolaan, yang terdiri dari tentukan tim pengelola dan implementasi prosedur pemantauan pelanggan. Dan yang keempat, integrasi luring. Tingkatkan integrasi dengan toko pertanian dan gunakan strategi pemasaran offline. Dan yang kelima adalah media sosial. Bangun kehadiran kuat di media sosial dan lakukan kampanye iklan relevan. Dan yang keenam, pembangunan lalu lintas. Optimalkan SEO dan gunakan kampanye iklan online untuk meningkatkan lalu lintas. Dan yang ketujuh, proses pengoptimalan. Monitor perilaku penggunaan, perbarui strategi berdasarkan data dan umpan balik. Yang ke-8, analisis konversi. Tetapkan tujuan konversi dan gunakan alat analisis untuk memantau performa. Dan yang ke-8, pelaporan dan evaluasi, yaitu sertakan rutinitas pelaporan dan evaluasi reguler terhadap strategi pemasaran.
Dan yang terakhir, respons terhadap pelanggan. Berikan sarana umpan balik pelanggan atau tanggapan yang cepat. Kemudian pada bab 4, rencana operasional dan pengembangan. Untuk poin pertama, lokasi dan fasilitas. Agritech beroperasi secara daring dan luring. Kios fisik mendukung koordinasi tim dan pertemuan pelanggan. Kemudian terdapat fasilitas gudang dan ruang kolaborasi untuk inovasi. Untuk poin kedua, rantai pasok. Kemitraan dengan pemasok pupuk dan pestisida terpercaya. Kemudian rencana desain sederhana, jelas dan mudah dipahami. Antar muka pelanggan terus diperbarui dan mudah diakses. Untuk poin selanjutnya, rencana pengembangan produk atau layanan. Ekspansi portofolio produk dan layanan, meningkatkan fitur penyewaan alat dan tenaga manusia, pengembangan layanan pemeliharaan dan alat pertanian, integrasi teknologi baru serta pemantauan berbasis sensor. Untuk selanjutnya, tim manajemen dan struktur perusahaan. Saya sendiri Dedi Hartono sebagai CEO atau pemimpin visi dan strategi perusahaan. Kemudian Rio Dian Putra sebagai penanggung jawab pembangunan teknologi, dan Maulana Tegar Ibrahim memimpin pemasaran dan pengembangan merek. Selanjutnya, struktur perusahaan. Departemen utama, pengembangan teknologi, pemasaran, operasional, layanan pelanggan. Struktur mendukung kolaborasi antar departemen. Kemudian pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Komitmen untuk pengembang sumber daya manusia. Kemudian karyawan mendapatkan pelatihan sesuai dengan tuntutan industri. Untuk yang terakhir, keberlanjutan dan pengembangan masa depan. Prioritas pada keberlanjutan operasional, kemudian rencana ekspansi ke wilayah baru dan peningkatan fitur. Untuk yang terakhir, fokus pada kemitraan strategis dan pertumbuhan keberlanjutan di industri e-commerce pertanian. Kemudian untuk selanjutnya semua modal kembali. Untuk modal keseluruhan kami ialah Rp1.512.100.000 untuk pembelian pupuk, pestisida juga kombin dan traktor. Kemudian untuk pupuk sendiri itu kami kembali pada tahun ketiga dengan modal Rp482.500.000 dengan pendapatan Rp511.940.000. Kemudian untuk pestisida kami cukup sedikit dan tahun lebih cepat, yaitu 1 tahun lebih cepat dari pupuk, yaitu pada tahun kedua penjualan pestisida. Walaupun modal Rp79.600.000, kami mendapatkan kembali modal pada tahun kedua yaitu Rp89.050.000. Kemudian untuk penyewaan kombin dan traktor sendiri, walaupun modal yang sangat cukup besar yaitu hampir 1 miliar, yaitu 950 juta untuk pembelian 8 unit alat sewa, kami membutuhkan sedikit lama waktu, yaitu pada modal akan kembali pada tahun keempat penyewaan dengan laba bersih Rp1.034.100.000. Jadi untuk pupuk kami kembali pada tahun ketiga, kemudian untuk pestisida kembali pada tahun kedua, dan untuk kombin akan kembali pada tahun keempat. Baik, itulah presentasi dari inti-inti kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila video tidak sesuai dengan ketentuan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.